Halo nakama. Selamat datang kembali di anime 13 GVR. Yang dimana cerita sebelumnya aliansi dari Luffy menemui kegagalan yang besar dikarenakan Luffy sudah mengantisipasi dari rencana mereka. Selain itu juga kalau Violet telah diperbudak oleh Luffy. Sebelum kita lanjut part 4 jangan lupa like, comment, and subscribe. Cerita dilanjutkan lagi setelah Franky Usopp dan Robin menjelaskan cerita kelam 10 tahun yang lalu. Yang ternyata negara ini memiliki dua muka, menderita di dalam dan bahagia di luar. Lalu prajurit mainan menjelaskan lagi kenapa rencananya akan berhasil. Ternyata ia akan menggunakan para prajurit dan pemberontak Luffy yang jadi mainan untuk mendukung rencana ini. Jadi bisa dikatakan, kalau hal itu terjadi kemungkinan besar para mainan yang berubah kembali menjadi manusia bisa membantu dan menjatuhkan Luffy. Nah, kenapa suku Tontata dan prajurit mainan bersikeras untuk melaksanakan rencana hari ini? Karena sebelumnya ada kabar dari Luffy yang keluar dari Shichibukai. Ternyata hal itu membuatnya sangat gembira tak karuan. Sayangnya lagi kabar itu hanyalah kabar palsu meski dengan harapan palsu tersebut malah membuat mereka menjadi bangkit. Oleh sebab itu, mereka akan memberontak pada hari ini. Mendengar perkataan itu Usopp dan lainnya merasa bersalah. Tapi dengan itu pastinya rasa bersemangat Davi prajurit Maina dan lainnya menjadi membara. Beralih pada sisi Zoro dan Kinemon yang akhirnya bertemu dengan Luffy. Setelah bertemu Kinemon menjelaskan kalau Colosseum sudah dikepung oleh Angkatan Laut. Oleh sebab itu ia meminta Luffy untuk cepat keluar dari tempat tersebut. Tapi sebelum Kinemon menghubungi Sanji yang tahu akan hal itu juga menyambungkan kepada Franky dan lainnya. Tujuannya agar bisa mengetahui kondisi masing-masing saat itu, Franky berkata kalau ia akan sedikit merubah rencana dari Lau. Yakni ia akan bertarung dengan pemberontak Luffy. Mengingat jika tidak mengalahkan bos besar maka negara ini akan dalam masalah besar. Mengetahui tujuan itu Luffy menyetujuinya dan akan membantu setelah masalahnya selesai. Pembicaraan berhenti ketika ada sesuatu yang jatuh di hadapan Luffy. Ternyata itu adalah Lau yang terluka parah setelah bertarung dengan Luffy. Tak hanya itu Luffy langsung menembaknya dengan senapan. Tahu akan hal itu Zoro dan Kinemon mencoba untuk menghentikannya, tak disangkanya lagi mereka dikejutkan dengan adanya Fujitoa atau kakek penjudi yang ditemui Luffy sebelumnya. Akan tetapi tidak terjadi pertarungan yang lama di sana karena Fujitora akan berdiskusi dengan Luffy di istana sambil membawa Lau. Ternyata dengan Lau yang seperti itu rencana mereka telah gagal. Dalam kegentingan itu, kondisi menjadi buruk lagi ketika kapal Big Mom tiba-tiba menghampiri Sanji dan lainnya. Ternyata tujuan dari Big Mom adalah mengincar Chasar mengingat dulunya Chasar telah mencuri beberapa harta untuk penelitian. Atas hal itu kami mengusulkan sesuatu yang tepat dalam masalah ini, yaitu akan tetap melanjutkan perjalanan ke Pulau Zou. Alasannya sekarang ia telah membawa 2 dari 3 kartu penting milik Luffy. Dan yang kurang adalah penghancuran pabrik Smile saja. Dengan adanya itu maka jalan terbaik adalah tetap melanjutkan perjalanan menuju Zou. Sementara itu Franky yang akan menghancurkan pabrik Smile sambil membantu kerajaan. Sedangkan misi dari Luffy dan lainnya adalah membawa Lau dan Kanjuro kembali. Tentunya mereka akan bersatu kembali di Pulau Zou nantinya setelah semuanya berakhir. Masih berada di Colosseum. Tepatnya saat itu Bellamy sedang mendapat masalah yang besar dari bawahan di Amantia yaitu Delinger. Dikatakan tujuan dari Delinger ke sini adalah untuk membunuh Bellamy. Bellamy yang merasa kesal mencoba untuk menyerangnya. Tapi sayangnya Delinger terlalu kuat baginya. Untungnya pula Bartolomeo datang di saat yang tepat.
Di situ juga ia dikejutkan dengan sifat Bellamy yang taat. Padahal ia sedang dikhianati oleh kelompoknya. Kemudian Bartolomeo membawanya ke tempat medis untuk mengobati lukanya. Beruntungnya lagi ia berpapasan dengan Luffy yang sedang bergegas. Dirasa tak ada waktu lagi, Luffy akhirnya mempercayakan Mera-Mera no Mi kepada Bartolomeo. Namun tiba-tiba saja ada seseorang yang muncul dan memotong pembicaraan mereka, yang tak lain juga ia adalah Sabo, kakak dari Luffy. Mengejutkannya lagi, ia sekarang adalah anggota revolusioner. Singkat cerita, dengan adanya Sabo, Luffy bisa dengan cepat keluar dari tempat ini dengan tenang. Tentunya Luffy sangat terkejut dan bahagia mengetahui kalau Sabo masih hidup. Tapi ia tidak bisa berbicara lama dengannya. Karena kali ini, ia akan pergi ke markas Dovi. Ternyata Sabo tidak sendiri ke Dressrosa, ia bersama pasukan revolusi yang bernama Koala. Koala adalah anak yang diselamatkan Fisher Tiger dulunya. Tujuannya ke sini adalah mengevakuasi sesuatu yang ada di bawah tanah. Tapi belum dijelaskan lebih jauh lagi apa yang sedang mereka cari. Sedangkan dalam sisi Sabo sendiri akan menggantikan Luffy untuk bisa mendapat buah iblis tersebut. Lanjut lagi pada taman bunga di istana, di mana prajurit mainan menjelaskan kepada Franky dan lainnya tentang rencana SOP. Rencana SOP adalah salah satu cara untuk bisa membuat mainan di negeri ini menjadi manusia kembali. Dengan cara membuat Sugar pingsan. Dengan begitu pastinya semua mainan dan orang yang kehilangan ingatannya akan kembali seperti semula. Meski demikian bukan berarti masalah akan lancar karena rencana ini masih 50-50. Mengingat bisa saja para penduduk masih memihak Dovi. Tetapi cuma cara itulah yang paling baik untuk membuat kericuhan di negeri ini. Cara pertama yang akan mereka lakukan adalah pergi ke ruang bawah tanah di pulau ini. Mengingat semua mainan dan Sugar berada di sana. Masalahnya kali ini Sugar dijaga ketat oleh Treble sang eksekutif. Jadi bisa dikatakan kalau mungkin ada kendala yang besar nantinya. Setelah rencana tersusun rapi, ada masalah kembali saat menuju ke sana, yakni hanya Franky saja yang tidak bisa masuk ke lubang tersebut. Jadi Franky memutuskan untuk merusuh di pintu depan. Dengan tujuan, jika ia merusuh maka pasukan dari Dovi akan mengalihkan perhatian dengannya. Jika dengan adanya itu, Usopp, Robin, Leo, dan lainnya bahkan cukup mudah untuk menyelesaikan misi tersebut. Singkat cerita, Franky langsung membuat kekacauan di sana. Terlihat kalau di situ juga ada anak buah dari Diamante yang bernama Senarpin. Anehnya Senarpin memakai gaya seperti bayi beserta dotnya. Meski dibalik pakaian dan gaya seperti itu, ternyata ia adalah seorang pria sejati. Itu terbukti darinya yang tidak pernah menghindar dari serangan musuh. Selain itu juga ia pengguna buah iblis yang memungkinkan dirinya untuk bisa berenang ke dalam tanah. Nah, hal itu membuat Franky terkejut karena sifat dan kemampuannya yang unik. Jadi bisa dikatakan kalau Franky melawan orang yang tepat. Atas kekacauan dari Franky, Dovi meminta anak buahnya termasuk eksekutif untuk memperketat jalan masuk ke ruangan bawah tanah dan lainnya. Di sisi lainnya, Leo, Usopp, dan Robin akhirnya sampai di tempat tersebut. Di sana, mereka dikejutkan dengan adanya mainan yang bekerja tanpa henti. Jadi memang benar kalau di balik kota indah ini, ada sesuatu yang sangat menyedihkan. Di suatu tempat, prajurit mainan dan beberapa pasukan kurcaci diam-diam masuk ke lift yang menuju ke istana. Saat-saat itu, mereka juga mendapat masalah dari kroko-kroko tersebut. Alhasil terjadi pertarungan di dalam lift tersebut. Dan seperti yang diketahui, prajurit mainan bisa mengatasinya dengan mudah. Scene berpindah ke pertarungan Rebecca, di mana ia menghadapi masalah dengan orang yang bernama Solomon. Lantaran Solomon adalah pendekar pedang yang cukup hebat.
Beruntungnya Agila berhasil menolongnya sampai ia terluka parah. Melihat hal itu, Rebecca sangat sedih dan tidak bisa apa-apa. Namun tiba-tiba saja ada asap mengepul dalam pertandingan ini. Anehnya setelah asap itu hilang semuanya telah terkapar kecuali Rebecca. Tahu akan hal itu semua penonton meneriakinya lagi. Karena tidak mungkin Rebecca bisa berbuat seperti itu. Ternyata benar itu bukanlah ulah dari Rebecca melainkan perbuatan dari Cavendish. Dikatakan, kalau jika ada asap seperti itu, dipastikan jiwa Hakuba yang ada dalam tubuh Cavendish muncul. Yang berarti Cavendish sedang tertidur atau pingsan. Jadi yang mengalahkan semua peserta tadi adalah Hakuba. Diketahui lagi ternyata Cavendish pergi berlayar menjadi bajak laut hanya karena tidak ingin menyakiti rakyatnya. Dan semua itu bisa dikatakan kalau sebenarnya Cavendish adalah orang yang baik. Akan tumbangnya semua peserta. Rebecca pun menjadi pemenang dalam blok D dan masuk ke dalam final memperebutkan merah-merah Nomi. Berlanjut cerita dari Luffy, Zoro, dan Kinemon yang dipandu oleh kurcaci Wika menuju ke istana. Tujuannya sudah pasti karena hanya cara itu saja bisa mencapai ke markas Dovi. Awalnya mereka ke sana berjalan baik-baik saja. Namun tak terduganya di jalan yang lurus Zoro berbelok sendiri. Untungnya, ia bisa bertemu dengan Luffy kembali pada saat mereka tiba di istana. Sesampai Nua di sana, mereka dikejutkan dengan adanya seseorang tak lain adalah Violet. Nah, hal itu membuat Wika senang karena Violet telah berpihak kepadanya. Bahkan Violet juga mengetahui kalau Leo dan prajurit mainan akan merencanakan pelongsoran Dovi hari ini. Tanpa lama-lama, mereka berlima masuk ke dalam jalur rahasia yang tersambung langsung ke istana. Pada istana di atas ada Fujitora yang telah mengambil tindak kepada Angkatan Laut, yaitu untuk menutup mata dengan kegelapan di negeri ini. Kenapa demikian? Karena jika hal itu diketahui dunia maka bisa dipastikan reputasi pemerintahan akan menurun. Alhasil ia menyatakan Dovi untuk bersiap-siap setelah diadakan perundingan referee tahun ini. Mengingat, setelah perundingan itu dunia akan berubah total. Entah apa yang dikatakannya seperti tahun depan Shichibukai akan dihilangkan. Kembali pada babak final yang sudah dimulai. Di mana pada babak itu yang tersisa hanya Burgess Lucci dan Rebecca. Untuk pertandingan terakhir Diamante selalu penyelenggara acara turun tangan dalam babak final menggantikan 4 anak buahnya. Tetapi ada satu aturan lagi, yakni dalam pertarungan buah iblis itu akan diikat pada ikan petarung. Dengan demikian peserta akan memperebutkan ikan petarung tersebut. Yang menyulitkan di sini, ikan itu bukan cuma satu, tapi ada sekali ya kan Al. Jika sambil mencari ikan itu, mereka harus bertarung untuk bisa tetap berdiri dalam pertarungan ini. Sebelum itu dimulai tiba-tiba saja peserta sebelumnya tidak terima TBK masuk dalam final. Tetapi hal itu langsung dibantah oleh Diamante, bahwa yang menang tetap menang, walaupun ia keturunan pengkhianat. Alhasil ia yang merasa muak pun memperlihatkan kekuatannya. Yang mana ia bisa mengubah jubah atau kain apapun menjadi keras seperti besi. Di situ saja sudah terlihat kalau Diamante ini sangat kuat dan mengerikan. Beralih lagi pada sisi Luffy dan lainnya berhasil masuk menuju ke istana atas. Sesampainya di dalam istana tersebut, Kinemon memutuskan untuk mencari Kanjuro bersama Wika. Alasannya ia akan menuju markas mainan tepatnya di ruang bawah tanah. Jadi Zoro, Luffy, dan Violet akan meneruskan menuju ke atas. Bodohnya lagi Luffy mengacaukan pintu menuju ke istana. Atas hal tersebut Luffy akhirnya kebingungan, kenapa Luffy bisa mengakau di situ padahal dia juga berada di Colosseum. Lalu Luffy yang sedang melanjutkan perjalanan menemui masalah kembali, yakni Pika sang eksekutif yang turun tangan menanganinya. Ternyata kekuatannya sangatlah mengejutkan. Bagaimana tidak ia bisa memanipulasi tubuhnya menjadi bebatuan. Tepatnya ia bisa mengendalikan istana.
Menariknya jika dihancurkan atau ditebas maka tidak menimbulkan luka apapun, layaknya bebatuan sungguhan. Cerita bersingkat lagi pada pertarungan Franky, di mana ia masih bertarung dengan Snorping. Lalu tak berapa lama kemudian ada yang mengganggu mereka, tak lain adalah Angkatan Laut. Awalnya Snor menolak bantuan dari Angkatan Laut, namun ia membiarkan mereka sebentar. Jika tidak bisa maka ia akan mengurusnya sendiri dan benar saja Angkatan Laut tidak berkutik melawan Franky. Mengetahui hal itu Snor merasa bersemangat lagi karena musuhnya ini adalah pria sejati yang tak pernah mundur di situasi apapun. Lanjut pada operasi di bawah. Sekarang Usopp, Liu dan lainnya berhasil tiba di markas Sugar dan Trebol. Rencananya kali ini adalah memasukkan anggut yang terbuat dari bumbu terpedas di dunia ke dalam makan dari Sugar. Jadi ini adalah tugas besar dari Leo untuk bisa mensukseskan rencananya. Kemudian di pertandingan Colosseum diperlihatkanlah kekuatan dari Burgess yang mengerikan, yang mana dengan satu pukulan cakram besinya, ia bisa mengalahkan satu ikan tersebut. Akan tetapi, yang paling menonjol kali ini adalah Sabo, yakni ia bisa menghancurkan cakram tersebut dengan teknik cengkraman naga yang dipadukan dengan haki. Terlihat kalau Sabo yang sekarang sangat berbeda dengan yang dulu. Sekarang kekuatan Sabo sudah melampaui kekuatan Luffy. Akan hal itu Diamante menyadari kalau itu bukanlah Luffy melainkan orang lain. Dalam keadaan seperti itu, Rebecca menjadi putus asa dikarenakan level dalam pertarungan ini berbeda jauh dengannya. Tetapi meski begitu, ia juga diam saja dan bertekad menjadi lebih kuat lagi agar ia bisa bertemu dengan prajurit mainan kembali. Pada suatu tempat prajurit mainan mendapat masalah yang sangat besar, di mana anak buah dari Diamante yaitu Lauge menghentikan aksinya. Ia bisa berada di sini karena ditugaskan menjaga arena ini. Tentunya hal itu membuat prajurit mainan pun tersudut lantaran Lauge benar-benar kuat. Dengan itu ia pun dibuat babak belur hingga sampai hampir rusak. Untungnya para kurcaci yang bersamanya siap mengorbankan dirinya. Mengingat hanya prajurit mainan saja yang bisa mengalahkan Doflamingo. Dalam sisi 1-2 juga demikian, yakni Luffy dan Zoro kesulitan untuk kabur dalam istana. Oleh sebab itu Zoro meminta Luffy dan Violet untuk langsung menuju ke tempat Dovi. Sementara dirinya yang akan mengatasi Pika di sini. Seperti yang terlihat, kalau Zoro hampir muak dibuatnya dikarenakan dirinya tidak ada habis-habisnya menebas bebatuan tersebut. Alur pun beralih ke pabrik Smile. Terlihat di sana para kurcaci bekerja tanpa henti membuat buah Smile. Tentunya itu bisa terjadi karena keluar Hadon Quixote membohongi kalau Ratu Manceri sedang terkena sakit yang parah. Oleh sebab itu para kurcaci tersebut bekerja keras agar nantinya sang ratu bisa sembuh. Sementara di bawah tanah Leo mendapat masalah yang besar, bahwasannya Trebol hampir mengetahui keberadaannya. Untungnya Robin berhasil menghentikannya tepat waktu. Lalu Robin pun mendapatkan ide yang bagus, yaitu dengan memisahkan Trebol dan Sugar. Dengan itu nantinya, Leo bisa leluasa untuk memasukkan buah tersebut. Singkat cerita, Robin yang akan berpura-pura sebagai pekerja yang mendapat masalah dari bajak laut di dermaga. Tentunya Trebol yang bodoh pun mempercayainya. Lalu di kesempatan itu Leo dengan cepat memasukkan buah tersebut dengan tepat. Sayangnya lagi ternyata upaya mereka sia-sia. Lantaran Sugar bisa melihat buah mana yang berbeda. Akan hal itu Leo dan lainnya yang bodoh pun menunjukkan dirinya dan akan bertarung menghadapi Sugar. Tampaknya Sugar yang diduga lemah ternyata salah. Malahan Sugar yang menjadikan para kurcaci menjadi mainan. Dengan begitu ia memanfaatkan mereka untuk bertarung dengan para kurcaci tersebut. Mengingat jika mainan telah berkontak dengannya maka akan kehilangan seluruh ingatannya. Sedangkan di sisi Rodi, ia sudah cukup untuk mengulur waktu.
Lalu dengan cepat ia melarikan diri dari Trebol. Dan Trebol, yang merasa marah ditambah mendengar teriakan dari Sugar langsung melemparkan kapal ke arah tempat tersebut. Karena hal itu Usopp dan lainnya pun terluka. Meski terluka parah begitu tetap saja Leo dan kawan-kawan masih bersikeras melawan Sugar dan Trebol. Sampai akhirnya, semua tak bisa bergerak atas lekatan slime dari Trebol. Dan saat itulah, Trebol membodohi mereka agar bisa mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Ternyata benar bahwa itu adalah prajurit mainan. Seketika mendengar hal itu tekad darinya Trebol langsung membakar mereka semua. Lagi-lagi meski terluka parah seperti itu, Leo masih hidup. Usopp yang mengetahuinya pun meminta untuk menyerah lantaran ia telah berbuat sejauh ini. Ia juga mengatakan, kenapa ia sangat mempercayai prajurit mainan mengingat orang itu hanya sebongkah mainan saja. Leo menjawab dengan lantang kalau prajurit mainan itu adalah orang yang pantas untuk dipercayai. Lantaran ia dulunya orang pertama yang diubah menjadi mainan oleh Sugar di negeri ini. Dan kesalahan dari Sugar adalah tidak menghilangkan ingatannya. Jadi 10 tahun ini prajurit mainan telah berjuang sendiri untuk melawan Dovi. Karena prajurit mainan juga suku Tontata baru mengetahui kalau mereka dimanfaatkan dan dibohongi. Jadi oleh sebab itu, ia sangat mempercayai prajurit mainan melebihi apapun. Namun bukan hanya itu saja. Ternyata prajurit mainan sebenarnya adalah orang terkuat di gladiator yang bernama Keros. Yang berarti ia adalah pahlawan di negeri ini. Mendengar hal itu, Usopp sangat terkejut. Karena ternyata di balik mainan keras tersebut, ternyata memiliki kisah yang dalam. Dalam artian lain, masih ada sesuatu di negeri ini. Sekian dulu untuk cerita kali ini. Ikuti terus channel kami ya. Masih banyak lanjutan cerita di One Piece.